Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, kita kembali bertemu pada perkuliahan Hukum Jaminan tahun 2021. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hak tanggungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa hak tanggungan ini merupakan salah satu jaminan kebendaan. Lalu apa sebenarnya hak tanggungan dan peraturan apa yang mengatur serta bagaimana cara atau proses terjadinya hak tanggungan? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hak tanggungan. Hak tanggungan itu merupakan hak jaminan atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Kalau kita membahas mengenai hak tanggungan, tentu kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Kita harus melihat pada masa dahulu, sebelum adanya undang-undang hak tanggungan, hak atas tanah kalau dijaminkan itu menggunakan lembaga apa. Nah, kita melihat sejarah hak tanggungan. Pada awalnya, ketika belum berlaku undang-undang hak tanggungan dan belum berlaku undang-undang pokok agraria, tanah apabila dijaminkan, maka menggunakan lembaga hipotek bagi tanah barat, sedangkan tanah adat menggunakan lembaga kredit verban. Setelah itu ada Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan di situ bahwa kalau tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan akan dijaminkan, maka menggunakan lembaga hak jaminan hak tanggungan. Nah, seharusnya hipotek untuk tanah barat dan kredit verban untuk tanah adat dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, karena di situ menghendaki ada unifikasi hukum termasuk terhadap hukum jaminan terhadap tanah, maka di sini menggunakan hak tanggungan. Namun pada waktu itu belum keluar peraturan perundang-undangan khusus mengenai hak tanggungan, sehingga kembali pada hukum lama. Karena di situ ada aturan peralihan, sepanjang belum diatur, maka kembali pada hukum lama. Karena kembali pada hukum lama, maka kemudian untuk tanah barat masih menggunakan lembaga hipotek. Sedangkan untuk tanah adat menggunakan lembaga kredit verban. Jadi belum ada unifikasi hukum terhadap jaminan atas tanah pada masa itu. Kemudian baru keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka sejak itu hak tanggungan berlaku. Sehingga dihapuskan kredit verban untuk jaminan atas tanah adat dan hipotek untuk tanah barat. Karena semua tanah kalau dijaminkan menggunakan lembaga hak tanggungan dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut. Sehingga sejak tahun 1996 maka terdapat unifikasi hukum terhadap hak atas tanah apabila dijaminkan, yaitu menggunakan lembaga hak tanggungan. Kemudian, apa sih sebenarnya pengertian atau definisi hak tanggungan itu? Kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu di dalam pasal 1 di situ dikatakan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelaksanaan, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Nah, kalau kita lihat definisi di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka kita bisa melihat adanya beberapa unsur di dalam hak tanggungan. Yang pertama, hak tanggungan itu merupakan hak jaminan. Jadi hak tanggungan itu merupakan hak jaminan, sehingga di sini ada jaminan kebendaan di sini, dan fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor, untuk menjamin
pelunasan utang debitur kepada kreditur atau menjamin keamanan piutang kreditur. Nah, itu fungsi utamanya. Sehingga meskipun di sini muncul suatu hak kebendaan, namun hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, bukan hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, sehingga tidak memberikan hak kepada pemegang haknya untuk menikmati bendanya, untuk menggunakan bendanya. Jadi fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Kemudian yang kedua, objeknya. Objeknya adalah tanah, berikut atau tidak berikut, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Nah, benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, contohnya bangunan, kemudian tanaman, patung yang melekat pada tanah. Nah, itu merupakan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Nah, di sini hak tanggungan itu bisa atas tanahnya saja, bisa berikut semua benda-benda yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Kemudian untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Nah, artinya bahwa sebagai suatu lembaga jaminan, maka fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur, untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Jadi ada utang tertentu yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kedudukan diutamakan atau kedudukan preferen kepada kreditur pemegang hak tanggungan. Jadi, kreditur pemegang hak tanggungan berkedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga dia memperoleh pelunasan lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur lain dari hasil penjualan objek jaminan jika debitur uang prestasi. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai perbedaan pokok asas yang dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagaimana kita sudah bahas tadi, bahwa sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, apabila tanah dijaminkan, maka menggunakan lembaga hipotek kalau tanah barat, sedangkan kredit perban untuk tanah adat. Nah, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, seharusnya sudah menggunakan hak tanggungan. Namun pada saat itu karena belum ada Undang-Undang hak tanggungan, maka masih berlaku hipotek untuk tanah barat dan kredit perban untuk tanah adat. Nah, hipotek untuk tanah barat ini, maka di sini menganut atau berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan tanah adat ini berdasarkan hukum adat. Nah, di dalam hukum adat itu berlaku asas pemisahan horizontal, sedangkan mengenai tanah barat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menganut asas pemisahan vertikal atau asas aksesi, asas perlekatan. Artinya bahwa segala sesuatu perbuatan hukum terhadap tanah, maka secara otomatis meliputi juga perbuatan hukum terhadap benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Misalnya, seseorang menjual tanah atau hak atas tanah kepada pihak lain, dan di atas tanah tersebut ada sebuah bangunan. Maka ketika tanah tersebut dijual kepada pihak lain, maka secara otomatis bangunan yang ada di atasnya juga ikut dijual. Demikian juga kalau misalnya dijaminkan, tanah tersebut dijaminkan kepada pihak lain untuk penjaminan atau untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, maka secara otomatis atau demi hukum, benda lain tadi yaitu bangunan ikut juga dijaminkan. Nah, itu kalau menganut asas pemisahan vertikal atau asas aksesi atau asas perlekatan. Sedangkan kalau di dalam hukum adat, nah, hukum agraria di Indonesia mengacu pada hukum adat. Demikian juga Undang-Undang Hak Tanggungan. Karena di sini berlaku atas tanah di Indonesia yang menggunakan atau mengacu pada hukum adat, maka dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pun di sini berlaku asas pemisahan horizontal sebagaimana yang dianut di dalam hukum adat. Nah, asas pemisahan horizontal ini artinya bahwa
segala sesuatu perbuatan hukum terhadap tanah tidak secara otomatis meliputi juga perbuatan hukum terhadap benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Jadi tidak secara otomatis. Misalnya seseorang menjaminkan tanahnya saja, itu bisa. Bisa juga tanah berikut benda lain yang ada di atas tanah. Jadi ada kemungkinan bahwa tanah misalnya dijual pun, tanahnya dijual, itu tidak secara otomatis bangunan yang ada di atas tanah itu juga ikut dijual. Kalau misalnya ikut dijual, maka di sini perjanjiannya harus penjualan terhadap tanah berikut benda lain yang ada di atas tanah. Demikian juga kalau dijaminkan, kalau misalnya mau menjaminkan tanahnya saja, maka di sini secara jelas bahwa hanya tanahnya saja. Kalau hanya disebut tanahnya saja, maka benda lain yang ada di atas tanah tidak ikut dijaminkan. Tetapi kalau mau dijaminkan juga, maka harus disebutkan secara jelas di sini. Dan pemberi hak tanggungannya adalah pemilik tanah sekaligus adalah pemilik bangunannya tadi juga menjadi pemberi hak tanggungan. Karena ada kemungkinan bahwa tanah dan bangunan yang ada di atas tanah itu berbeda pemiliknya. Nah, itulah yang dianut di dalam asas pemisahan horizontal dan yang dianut di dalam undang-undang hak tanggungan di sini. Nah, ciri-ciri hak tanggungan. Ada berbagai macam ciri hak tanggungan. Antara lain, hak tanggungan itu bersifat asesor. Artinya bahwa hak tanggungan ini merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Sehingga tanpa ada perjanjian pokok, maka tidak akan terjadi hak tanggungan. Jadi, ada atau tidak adanya perjanjian hak tanggungan ini tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian pokok. Jadi, pasti ada perjanjian pokok terlebih dahulu, baru diikuti dengan hak tanggungan. Karena di sini pasti ada perjanjian pokok, dan kemudian baru ada hak tanggungan sebagai perjanjian ikutan. Demikian juga kalau perjanjian pokok hapus, misalnya utang sudah dilunasi oleh debitur, maka secara otomatis hak tanggungan berakhir. Karena di sini hak tanggungan sebagai perjanjian ikutan. Sehingga kalau utang dilunasi perjanjian pokok hapus, maka secara otomatis perjanjian tambahan atau perjanjian ikutannya yaitu hak tanggungan tadi ikut berakhir pula. Jadi demi hukum atau secara otomatis di sini ikut berakhir pula dengan berakhirnya perjanjian pokok. Kemudian kalau misalnya perjanjian pokok beralih pada pihak lain, misalnya piutang dialihkan, dijual kepada pihak lain, piutang dengan hak tanggungan tadi dijual kepada pihak lain, maka secara otomatis hak tanggungan ini juga ikut beralih kepada pihak lain atau kreditor baru. Kemudian hak tanggungan itu merupakan hak kebendaan. Nah, karena merupakan hak kebendaan, maka di sini memenuhi ciri-ciri hak kebendaan pada umumnya. Ciri-ciri hak kebendaan antara lain adalah yang pertama bersifat mutlak. Artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi di sini tanpa pandang bulu siapapun juga harus menghormati adanya hak kebendaan tersebut. Dan kalau misalnya ada gangguan, ada hak tanggungan misalnya, kemudian pemberi hak tanggungan itu atau pemilik hak atas tanah menjual tanah tersebut, dan kemudian debitur dan prestasi, maka di sini si pemegang hak tanggungan dia bisa melakukan eksekusi hak tanggungan sesuai dengan cara-cara eksekusi hak tanggungan di dalam undang-undang hak tanggungan dimanapun benda itu berada. Jadi meskipun sudah dialihkan kepada pihak lain, tetap dia bisa melakukan penjualan objek hak tanggungan tersebut jika debitur dan prestasi. Kemudian selanjutnya, memberikan kedudukan mendahulu atau preferen kepada kreditur pemegang hak tanggungan. Jadi di sini karena merupakan hak kebendaan, maka dia memperoleh si pemegang hak tanggungan memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen atau memberikan kedudukan preferen. Di samping itu ada sifat lagi sebagai jaminan kebendaan, dia ada hak kebendaan, maka di sini ada sifat droit de suite. Artinya hak kebendaan itu senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Selanjutnya adalah bahwa hak kebendaan itu pasti ada objeknya yaitu benda. Objeknya adalah benda. Jadi di sini
sebagai jaminan kebendaan akan menimbulkan hak kebendaan, maka di sini pasti ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan. Nah, benda itu benda apa? Benda itu adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak ahendom. Nah, untuk hak tanggungan ini objeknya adalah tanah berikut atau tidak berikut benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Kemudian selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah bahwa memberikan kedudukan diutamakan tadi. Jadi menimbulkan kedudukan preferen kepada kreditor pemegang hak tanggungan. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri dari jaminan kebendaan tadi. Dan sebagai jaminan kebendaan, maka hak tanggungan ini juga memiliki ciri-ciri droit de suite tersebut. Kemudian mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Dan merupakan hak jaminan yang kuat. Kenapa dikatakan sebagai hak jaminan yang kuat? Karena di sini kreditor pemegang hak tanggungan dia berkedudukan sebagai kreditor preferen dan sekaligus sebagai kreditor separatis. Kreditor preferen artinya bahwa kreditor pemegang hak tanggungan itu memperoleh pelunasan lebih didahulukan daripada kreditor-kreditor lain. Sedangkan kreditor separatis adalah bahwa pemegang hak tanggungan ini tidak terpengaruh adanya kepailitan debitur, sehingga kalau misalnya debitur ternyata pailit dan di situ ada hak tanggungan, maka pemegang hak tanggungan itu tetap memperoleh hak-haknya seperti halnya tidak ada kepailitan debitur, sehingga dia bisa langsung menjual benda tersebut. Karena benda objek jaminan kebendaan termasuk hak tanggungan ini itu terpisah dari harta kepailitan. Nah, itulah tadi ciri-ciri hak tanggungan. Kemudian asas-asas hak tanggungan. Ada beberapa asas hak tanggungan. Yang pertama adalah asas publisitas. Hak tanggungan itu wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Nah, ini menunjukkan bahwa hak tanggungan itu memenuhi asas publisitas. Karena pendaftaran pada kantor pertanahan ini memenuhi asas publisitas. Jadi publik itu bisa mengetahui adanya catatan mengenai hak tanggungan itu di kantor pertanahan. Jadi kalau suatu tanah menjadi objek jaminan, maka kalau akan dilakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, maka orang bisa melihat catatan yang ada di dalam kantor pertanahan. Nah, inilah kenapa hak tanggungan itu memenuhi asas publisitas, karena semua orang, masyarakat umum yang memiliki kepentingan itu bisa melihat catatan mengenai hak tanggungan itu pada kantor pertanahan. Kemudian asas spesialitas. Jadi di samping asas publisitas, di sini juga memenuhi asas spesialitas. Nah, ini kita bisa lihat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa di dalam akta pemberian hak tanggungan ada isi yang wajib dimuat di dalam akta pemberian hak tanggungan tersebut. Kalau isi tersebut atau hal-hal yang wajib dimuat ini tidak dimuat di dalam APHT atau akta pemberian hak tanggungan, maka mengakibatkan APHT tersebut batal demi hukum. Nah, hal-hal yang harus dimuat di dalam APHT tersebut itu tertentu, ada spesialitas di sini. Nah, misalnya mengenai objeknya. Jadi objeknya tertentu, tanah yang mana yang menjadi objek hak tanggungan tersebut, batasnya seberapa, kemudian sertifikatnya mana, dan sebagainya. Nah, itu jelas disebutkan, harus disebutkan di dalam APHT. Kemudian selanjutnya, subjeknya siapa, itu juga harus disebutkan di dalam APHT secara jelas. Pemberi hak tanggungannya siapa, pemegang hak tanggungannya siapa, itu harus disebutkan secara jelas. Kemudian utang yang dijamin, itu juga jelas, khusus utang yang mana yang dijamin dengan hak tanggungan itu. Debiturnya siapa, krediturnya siapa, utangnya seberapa. Nah, kemudian nilai penjaminan juga harus disebutkan di dalam APHT. Nilai objek jaminan juga disebutkan di dalam APHT. Nah, hal-hal itulah yang wajib dicantumkan di dalam akta pemberian hak tanggungan. Nah, di sini dengan ketentuan semacam itu menunjukkan bahwa ada spesialitas di sini, sehingga hak tanggungan itu memenuhi asas spesialitas. Kemudian asas tak dapat dibagi-bagi.
Artinya bahwa hak tanggungan itu membebani secara keseluruhan objek hak tanggungan. Jadi dengan dilunasinya sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian objek hak tanggungan. Misalnya, seseorang A utang kepada B sebesar 200 juta dengan jaminan 2 bidang tanah. Kemudian, suatu saat A membayar kepada B sebesar, misalnya utangnya 200 juta, dia membayar 100 juta dulu. Kemudian dia meminta dicoret sebagian hak tanggungannya. Itu tidak bisa. Karena ada asas tak dapat dibagi-bagi, bahwa asas umum di sini hak tanggungan tak dapat dibagi-bagi sehingga membebani secara keseluruhan objek hak tanggungan. Nah, asas umum ini memungkinkan ada pengecualian. Nah, di sini pengecualiannya apa? Adalah apabila diperjanjikan terlebih dahulu, dimungkinkan adanya suatu roya parsial. Sehingga kalau misalnya dilunasi sebagian, maka bisa dilakukan pencoretan sebagian objek hak tanggungan. Bisa hapus sebagian hak tanggungan. Itu kalau diperjanjikan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak ada perjanjian, maka yang berlaku adalah prinsip atau asas umum. Nah, itulah tadi hal-hal mengenai hak tanggungan. Selanjutnya mengenai subjek hak tanggungan, objek hak tanggungan, dan berbagai hal lain mengenai hak tanggungan kita akan bahas pada kesempatan mendatang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya maupun sikap serta tutur kata saya. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan juga bunyikan selalu loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.